Oke guys, kembali lagi bersama saya Purbatudali. Oke, dalam video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana pembuatan kode pada Node.js untuk mengoneksikan dengan MySQL dan juga WhatsApp. Oke, sebelum kita memulai tutorialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel saya dalam bentuk like, komen, dan subscribe serta share. Oke, ini adalah video kedua. Video pertama mengenai pembuatan database dengan nama database quiz, dan juga ada 3 tabel, yaitu tabel soal, rincian, dan hasil. Untuk teman-teman yang belum menonton video saya yang pertama bisa menontonnya. Oke, kita mulai saja dengan kode pada Node.js nya. Kita buka Node.js, kemudian di sini kita sertakan beberapa library. Nah, di sini ada WhatsApp Web.js untuk koneksi dengan WhatsApp, kemudian MySQL 2 untuk koneksi dengan MySQL-nya, kemudian QR code terminal untuk menampilkan QR code dalam bentuk gambar sehingga bisa dipindai. Ini untuk menginstal MySQL 2. Untuk cara menginstalnya, teman-teman bisa melihat pada video-video saya sebelumnya, yaitu cara menginstal WhatsApp Web.js, kemudian QR code terminal. Oke, jika kita sudah menginstal dan mengimport untuk masing-masing library-nya, kita bisa langsung untuk membuat kodenya di bawah seperti ini. Ini kode untuk koneksi antara program dengan database-nya. Di sini untuk hostnya localhost, usernya root, kemudian passwordnya masih default 0, kemudian database-nya disesuaikan nama quiz. Setelah itu ini merupakan proses untuk koneksi antara Node.js dengan database-nya. Jika sukses, maka akan ditampilkan database terkoneksi. Setelah itu ini kita buat untuk memberikan objek untuk klien dalam proses untuk koneksi antara program dengan WhatsApp. Kemudian ini untuk menampilkan QR code-nya, jadi menampilkannya dalam bentuk gambar dan kecil. Setelah itu ini jika proses untuk scan QR code-nya berhasil, maka akan ditampilkan seperti ini bahwa WhatsApp siap menerima pesan. Kemudian jika sudah siap menerima pesan, ketika pesan yang akan dikirimkan itu bertuliskan mulai quiz, maka proses akan dimulai untuk mengirimkan quiz. Di sini mulai quiz berdasarkan dengan ID. ID di sini adalah nomor handphone. Oke. Nah, ini kita lihat dulu untuk yang mulai quiz. Nah, ketika prosesnya mulai quiz, maka akan dicek pada rincian berdasarkan dengan ID, ditampilkan 1. Dan jika soalnya belum ada berdasarkan ID, jawaban belum ada berdasarkan ID, maka akan ditampilkan atau dikirimkan pesan balasan bahwa selamat datang, kuis dimulai, berikut adalah soal pertama.
pertama. Oke, dengan akan dikirimkan soal dengan ID berdasarkan ID. Kemudian untuk soalnya adalah pada nomor urut 1. Jika sudah melakukan tes atau sudah dikirimkan soal, maka pesan ini akan dikirimkan jika kita belum menjawab atau mengetikkan selain dari perintah yang sudah ada, maka akan ditampilkan pesan seperti ini. Oke, kemudian untuk jika kita sudah berada pada kuis dan sementara berjalan, maka pesan ini akan dikirimkan. Jadi akan menerima jawaban dari peserta yang melakukan kuis, jadi berupa user ID dan juga pesannya, jawabannya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke kirim pertanyaan. Di sini adalah proses dimana untuk mengirimkan pertanyaan. Jadi ketika tadi memulai soal, maka prosesnya adalah membawa parameter user ID dan juga satu di sini. Nomor soalnya akan ditampilkan berdasarkan nomor soal nomor 1. Kemudian di sini dicek ketika soalnya nomor urutnya adalah nomor urut lebih besar dari 0 adalah 1 sampai dengan soal terakhir, maka proses ini akan dikerjakan. Soalnya akan ditampilkan, kemudian pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, E. Kemudian soal ini akan dikirimkan ke peserta kuis berdasarkan user ID atau nomor handphonenya. Kemudian jika di sini ID soalnya berdasarkan nomor soal tidak ada atau kosong, maka prosesnya adalah kita melakukan hitung hasil. Jadi ketika soalnya adalah 10, kemudian di sini untuk nomor soalnya 11, maka kriteria ini tidak sesuai, maka akan ini yang akan dikerjakan. Oke, kita lanjutkan dengan proses untuk jawab kuis. Nah, jawab kuis di sini parameter yang di bawah adalah user ID dan jawaban. Jadi ketika kita menjawab pilihan A, B atau C, di sini akan disimpan jawabannya. Kemudian di sini mengambil ID soal. Jadi ID soal terakhir max atau terbesar berdasarkan user ID. Kemudian kita beri nama sebagai jumlah soal. Setelah itu di sini jika jumlah soalnya adalah 0, maka untuk nilai awal 0 ditambah 1. Jika masih kosong berarti dikasih 0. Jika ada nilainya berupa 1 dan soal-soal seterusnya, maka jumlah soal akan ditambah dengan 1. Nah, kemudian disimpan di variabel soal berikut. Nah, akan ditampilkan untuk berdasarkan ID soalnya. Kemudian ini untuk proses menentukan atau menyamakan antara
kunci jawaban dengan jawaban yang peserta kuis dijawab oleh peserta kuis ini answer. Nah, di sini untuk kunci jawaban diambil, kemudian diperkecil, dijadikan huruf kecil, kemudian di sini dilakukan perbandingan. Akan dicocokkan antara jawaban yang sudah dijawab oleh peserta kuis dengan jawaban kunci jawaban yang ada pada database. Oke, setelah proses untuk pengecekan, maka akan dilakukan penyimpanan ke rincian jawaban berupa ID user, ID soal jawaban, jumlah benar, jumlah salah. Nah, di sini akan disimpan ID soal, kemudian ID user, ID soal, jumlah yang dijawab jawabannya, kemudian ini jika dijawab benar maka diberi nilai 1, jika salah berarti diberi nilai 0, dan untuk jawaban salah adalah diberi nilai 1. Begitu juga sebaliknya. Oke, kemudian di sini pada proses ini karena kita hanya membatasi soalnya adalah sampai dengan 10, maka di sini akan dicek ketika soalnya masih lebih kecil dari 10, maka proses untuk pengiriman pesan akan tetap, pesan berupa soal akan tetap dikirimkan untuk proses kuis. Jika tidak, maka akan dilanjutkan dengan proses hitung hasil. Oke, kita lanjut ke proses hitung hasil. Nah, di sini untuk proses hitung hasil parameter yang di bawah adalah user ID. Di sini akan di total untuk jumlah benar. Jumlah benarnya berapa, kemudian jumlah salahnya berapa. Di sini dikasih nama untuk jumlah benarnya benar, kemudian salah. Dan tentunya ini berdasarkan user ID parameter yang di bawah. Setelah itu ketika jawaban benar, jika ada nilainya maka totalnya maka akan dimasukkan nilai awal, jika tidak berarti dikasih sebagai 0. Begitu juga sama dengan jawaban salah. Setelah itu jika kedua nilai benar dan salah didapatkan, kemudian dikalikan dengan 10 untuk mendapatkan skor. Jadi hanya dikalikan, yaitu untuk jawaban benar untuk mendapatkan skor akhir. Setelah proses ini dilakukan, kemudian untuk menyimpan ke tabel hasil yaitu ID user dan juga nilai akhir. Sini ID user dan skor. Oke, setelah proses untuk perhitungan skor, maka pesan akan dikirimkan ke user yang mengikuti kuis dengan tulisan kuis selesai, kemudian benar, jumlah benar, kemudian jumlah salah, dan juga nilai akhir. Ini akan dikirimkan proses pengiriman pesannya ini. Oke, sebelum kita menjalankan programnya, coba kita cocokkan dulu antara kode query yang ada di database
dengan query yang ada di sini untuk setiap datanya. Rincian jawaban, ID user, rincian jawaban, ID user, ID soal, di sini ada untuk field atau kolom jawaban belum terisi di sini. Sebelum atau sesudah ID soal kita tambahkan dulu. Jawaban, kita kasih varchar, kemudian 3, 1, simpan. Oke, setelah itu kita lanjutkan dengan proses untuk menjalankan programnya. Kita ketikkan WhatsApp MySQL JS database terkoneksi. Dan setelah itu kita scan QR code-nya dan proses pengujian untuk melakukan request dari WhatsApp ke programnya. Oke, jika kita sudah scan dan tampilannya seperti ini, WhatsApp siap menerima pesan. Kita mulai quiz, kirim. Oke, soal pertama kita jawab, saya jawab C, kirim. Kemudian soal kedua, ini saya jawab acak. Soal ketiga, soal keempat, soal kelima, soal keenam, soal ketujuh, soal ke-8, soal ke-9, soal ke-10. Oke, dengan otomatis hasil dari quiz tersebut adalah sudah selesai. Kemudian nilai benarnya adalah 6, nilai salah 4, dan skor akhirnya adalah 60. Oke, seperti itu. Demikian tutorial kali ini. Jika video tutorial ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya.